Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya, Alfred Daniel. Oke, sudah terasa lama ya saya tidak membuat konten saya, namun kali ini saya akan memberikan video. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tetap terus mendukung channel saya dengan subscribe, like, dan juga men-share. Bahkan terima kasih untuk komen-komennya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel saya, jangan lupa klik like, jangan lupa juga harus di-share, dan terlebih lagi harus di-subscribe untuk tetap terus mendukung channel saya. Karena dengan begitulah saya akan tetap terus semangat mengupload konten-konten saya dengan semangat dari kalian semua. Oke, langsung saja kita lihat video ini. Check it out. Oke guys, teman-teman semuanya, jadi kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari benda yang sudah sering sekali kita lihat, bahkan sering sekali kita gunakan setiap hari. Itu botol. Nah, teman-teman, botol ini waktu saya beli di supermarket, ini pasti berisi penuh dan pasti ini memiliki nilai ataupun ini memiliki harga, sehingga kalau kita pergi ke supermarket, kita harus membayar nilai untuk satu botol yang berisi air. Nah, teman-teman, kali ini airnya tinggal sedikit, jadi saya habiskan dulu ya. Nah, teman-teman, ketika botol yang berisi air ini kosong, saya ingin teman-teman memikirkan satu kata saja untuk botol ini. Ya, teman-teman, pasti yang kita pikirkan adalah botol ini sudah tidak ada harganya. Botol ini sudah tidak ada nilainya. Bahkan botol ini seharusnya dibuang. Ya tidak? Pasti kan? Nah, begitu juga dengan kita, teman-teman. Tuhan sudah melahirkan kita di dunia ini dengan memiliki banyak talenta, dengan memiliki banyak kepintaran, dengan memiliki banyak kelebihan. Bahkan Tuhan menitipkan harta kekayaan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi sering sekali orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mungkin menyayangi kita, atau ya orang-orang terdekat kita lah, yang baik teman, keluarga, baik siapapun itu, mereka hanya menginginkan air yang ada di dalam botol ini. Atau kalau saya ganti, mereka hanya menginginkan kelebihan atau apa yang ada pada kita. Kalau misalnya air ini kita ibaratkan harta, jadi mereka hanya menginginkan harta kita. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan kita. Jadi ketika air ini habis, atau ketika harta kita habis, jadi air ini bisa aja dibuang. Bisa saja dibuang. Atau lebih parahnya lagi, bahkan sering kita lihat ketika botol ini sudah tidak ada isinya, sering sekali diremukkan dan dibuang. Begitulah perlakuan dunia kepada kita. Begitulah perlakuan orang-orang yang hanya menginginkan air di dalam botol, tidak menginginkan botolnya, namun hanya air yang diinginkannya. Nah, begitu juga teman-teman, sering sekali kan kita mengalami hal yang demikian. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, bahkan orang yang sudah kita percayai sekalipun, mereka hanya menginginkan air yang ada dalam tubuh kita. Atau mereka hanya menginginkan harta, mereka hanya menginginkan kebaikan, atau mereka hanya menginginkan talenta yang ada dalam tubuh kita, yang ada pada kita. Tapi ketika talenta itu sudah tidak diperlukan lagi, tapi ketika harta kekayaan itu sudah tidak ada lagi, mereka akan membuang kita. Mereka akan membuang kita jauh-jauh. Itu pasti. Itu pasti. Nah, namun pada saat ini teman-teman, saya ingin menyatakan kepada teman-temanku semua, kepada siapapun yang mendengarkan video ini,
menyaksikan dunia ini, saya mengklaim bahwa ada satu pribadi yang melihat botol ini penuh dengan nilai yang tidak pernah akan dibeli oleh orang lain. Itu siapa? Yesus Kristus. Teman-teman, di Alkitab Tuhan Yesus sudah jauh-jauh datang ke surga hanya untuk mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah jauh-jauh datang, ya kita bilangnya itu jauh lah dari surga, entah dimanapun itu, tapi sudah merelakan dirinya untuk turun ke dunia yang penuh dengan kefanaan ini, ataupun penuh dengan kegelapan dosa. Untuk apa? Hanya untuk mengasihi kita manusia. Dengan apa dia mengasihi kita? Dan dengan apa kita tahu kalau kita berharga di mata Tuhan? Dengan apa kita tahu? Ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibayar dengan darah yang lunas gitu loh, nggak hutang, nggak kredit. Tuhan Yesus datang menebus kita, menebus ini botol ini, menebus botol ini dengan harga yang lunas, teman-teman. Bukan harga yang kredit, bukan harga yang bisa dinegosiasi, bukan. Dia membayar kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Di dunia ini tidak ada yang berani melakukan hal yang demikian. Saya berani mengklaim hal seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak kenal dengan kita, namun dia berani memberikan nyawanya untuk membuat diri kita berharga, atau untuk membuat diri kita itu diselamatkan dari jeratan dosa ataupun maut. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan itu. Jadi teman-teman, kita belajar dari botol ini. Ketika botol ini dipegang oleh Yesus Kristus ataupun dimiliki oleh Yesus Kristus, kita bisa membayangkan Tuhan Yesus bisa isi dengan apa saja. Kalau tadi kita hanya memiliki air putih, mungkin botol yang kosong ini kita bisa isi uang, atau kita bisa isi emas. Tuhan Yesus bisa mengisi dengan apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia inginkan di dalam. Dengan kata lain, teman-teman, dunia boleh saja memandang botol ini dengan sampah. Dunia boleh saja memandang botol ini sebagai sampah yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dan seharusnya dibuang. Mungkin dia harus dihancurkan, dibakar, atau apapun. Tapi di mata Yesus Kristus, botol ini memiliki harga. Tapi di mata Yesus Kristus, botol ini bisa menjadi harga yang tidak akan pernah dinilai oleh, bahkan atau tidak akan pernah dibeli oleh siapapun. Begitu dengan kita, teman-teman. Dunia boleh saja memandang kita dengan sebagai sampah masyarakat atau sampah negara atau apapun yang mungkin dunia pengen bilang kepada kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang memandang kita, tubuh kita, dengan harga yang tidak akan pernah dibeli oleh dunia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi biarkan saja dunia menilai kita seperti apa. Tapi ingat, di dalam Yesus Kristus engkau berharga. Dan jangan pernah berputus asa atas keadaanmu saat ini. Datanglah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan memiliki harga yang tidak pernah dibeli oleh siapapun. Sekian renungan kita pada kesempatan ini. Dan jadikan dirimu berharga, dan jangan pernah lari daripada Yesus. Datanglah ke dalam Yesus, karena Yesus dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam dirimu saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.